Woi. Perkenalkan, kami dari kelompok Sisdik dari kelas IFA 705. Nama saya Muhammad Ardiansyah Pratama, absen 17 dengan NIM terakhir digit terakhirnya 2043. Di sini saya akan menjelaskan eh, bagian pertemuan 14 rangkaian detektor deret biner di lanjut ke halaman 3, boleh. Nah, di sini ada contoh kasus yaitu eh, oke, sebelumnya, detektor deret biner adalah detektor yang memiliki masukan tunggal yang memeriksa setiap bit yang masuk. Detektor ini mencari deretan tertentu dari masukan pada saluran masukan dan menemukan bit satu bila deretan ditemukan. Detektor deret hanya digunakan sebagai password pembuka yang membuka hanya bila kombinasinya muncul. Nah, di sini kita dimintai tugas untuk merancang sebuah detektor deret biner yang akan mengeluarkan Z sama dengan satu bila diberi input berturut-turut 1001 menggunakan diagram step model Mili dan pendeteksian dari binar berdasarkan overlapping sequence gunakan dan diharuskan menggunakan JK flip-flop. Di sini tabel JK flip-flopnya udah ada seperti yang ada di gambar, dan di sini tuh kita tahu kalau kita harus eh, menggunakan model Mili, dan juga informasi yang kita dapat selain itu adalah password yang harus diinput adalah 1001. Nah, lanjut aja ke selanjutnya ya di sini. Nah, di sini eh, kita tahu diagramnya tuh merupakan sebuah model Mili dengan overlapping sequence. Nah, di sini kalau model Mili itu variable state-nya akan sesuai dengan password yang digunakan. Nah, di sini password yang kita gunakan adalah 1001, yang dimana variable state-nya itu akan muncul 4 biji seperti bit yang digunakan dalam password yang di soal munculkan. Nah, setelah itu, habis itu, oh ya, sedikit just info aja. Kalau misalkan model Moore atau More itu, nah, eh, si variabel state-nya itu bakal ditambah satu dari jumlah bit passwordnya. Nah, jadi otomatis model Miri akan memerlukan state yang lebih banyak. Nah, di sini kita bisa lihat catatannya kalau encodingnya bisa berbeda-beda, tetapi idealnya menggunakan variabel terurut dengan beda satu bit gray number. Nah, kalau dilihat-lihat, ini state yang digambarkan itu tidak terurut dari 00, 01, langsung ke 11. Nah, hal tersebut dimunculkan atau dibuat karena kita harus menggunakan gray number sesuai kemauan dari soal yang ini, yang gray number. Nah, maka dari itu, dari 00, 01 langsung ke 11. Dia menggunakan gray number, eh, ya, dan bukan menggunakan binary number. Nah, di sini kalian langsung coba aja masukkan passwordnya. Contoh nih, kalau satu, ada ini nggak ya? Kayak mau ngewarnain gitu nggak bisa ya? Bisa sih di ini annotate, ada annotate. Nggak, adanya whiteboard sih. Gimana ya? Oh, bisa bisa. Nih, udah saya ini. Gimana ya, Bi? Di whiteboard. Aduh, Not nggak whiteboard. bisa kalau screen share. Seharusnya di kiri bawah ada sih tombolnya. Ya ada. Ada Atau mau pakai komisi. Kali draw juga boleh. Itu pointernya Abdul kelihatan. Abdul, sekarang kamu nunjuk ke arah 00. Nah, Nah, di 00 itu dimintain passwordnya satu. hmm, Nah, ya ya. lu arahin ke satu.
Iya. Nah, di situ bakal muncul output 0, sedangkan input yang kita mau itu adalah 1. Nah, itu belum selesai. Nah, lanjut lagi. 1 ke 0. Nah, 0 itu bakal muncul ke state yang ketiga atau yang satu-satu. Boleh dibuletin gitu? Urutannya kayak 1, 2, 3 gitu. Oke, oke. Iya. Nah, terima kasih. Nah, di sini lanjut juga ke 00. Nah, di bawah tuh ada 0 juga. Nah, berarti kalau di input di state 3 kita masukin 0, itu bakal munculin 0 lagi. Nah, 0 lagi itu masih belum 1. Nah, kalau dimunculin 1, itu kita bakal berakhir di state kedua dengan output Z sama dengan 1. Nah, kenapa sih outputnya nggak muter ulang gitu? Nah, di sini pendeteksian direct biner itu berdasarkan overlapping sequence, yang dimana overlapping sequence itu kita harus menyentuh state yang terulang, apa ya, yang sudah kita lalui sebelumnya. Nah, di sini yang sudah kita lalui adalah 2, dan di ending kita ketemu 2 lagi. Nah, misal kalau kita di akhir masukin 1, 0, 0, 0. Coba lu tulis dulu 1, 0, 0, 0. Iya. Satu, Dimanapun aja. satu, nol, nol, nol. Lagi 1000, 1000. Nah, karena inputnya 1, 0, 0 itu akan start ke awal kan. Nah, karena start ke awal lagi, nah itu tuh bakal ngehapus atau ngereset password yang udah kita minta. Jadi itu tuh nanti nggak bakal kebaca sama sekali gitu. Ke reset lah Oh, bahasa kerennya. iya, Nah, iya. kalau misalkan kita masukin 1, 0, 1, itu juga sama aja. Kita reset ke 2 lagi. Itu nanti intinya gini. Kalau passwordnya tidak sesuai, itu langsung ke reset. Dan kalau kalian pikir-pikir, itu passwordnya tuh akan muter terus sampai passwordnya tuh akan muncul gitu. Jadi ke reset terus. Misalkan kita Iya, masukin iya. password salah, reset lagi, password salah, reset lagi, dan ya begitulah. Nah, terus di sini eh, 1, 0, 0, 1-nya tuh, itu satunya bisa kita lihat ini boleh dilalui dari nol, eh ini harus dilaluinya dari start atau enggak. Nah, itu kita bisa baca secara terbalik. Misalkan, Dul, coba tulis 1, 0, 0, 1. Thank you. Nah, di sini itu kalian lihat bagian akhir itu 1 kan. Nah, kalau kita masukin 1, itu tuh bakal sama aja gitu. Jadi Hmm. kayak dibalik pun sama aja. Nah, beda lagi kasusnya kalau kita masukin 0, 1. Nah, kalau 0, 1 itu ntar nolnya akan muter di state pertama. Nah, kalau nolnya muter di state pertama, nah itu nggak bakal muncul passwordnya, alias yang aku bilang tadi sebelumnya, reset lagi gitu. Nah, karena reset lagi, jadi ya passwordnya harus dibenerin gitu. Berarti nggak bisa gitu, teman-teman. Nah, jadi udah sih dari aku gitu aja sih. Kalian ada yang bingung? Halo, halo. Berarti kira-kira kalau misalkan mau bikin suatu diagram state gitu ya, terus misalkan eh ini sorry, sorry, jadi ya ini mendeteksi ini mendeteksi input 1, 0, 0, 1 ya. Iya. Nah, Kira-kira jadi bisa kira-kira bisa dibuat dengan ini ya, eh diagram yang berbeda. dengan flow yang berbeda gitu. Jadi nggak kayak gini. Tapi masih mendeteksi eh deret yang sama. Nah, itu kasusnya bisa dibilang bisa-bisa aja. Nah,
Akan tetapi kita tuh harus bikin tabel yang udah benar dulu gitu. Nah, dari tabel yang sudah benar, maka dari itu kita bisa bikin. Nah, di sini tuh, kenapa sih bikinnya kayak gini gitu? Karena ini tuh sangat jelas banget soalnya gitu. Kalian bikin model mili. Nah, model mili dengan patut 1001. Ya udah kalian bikin 4 bit dulu. Red. Nah, habis itu kalian tuh nyoba setiap kasus yang salah. Nah, itu tuh biasanya dibikin dari tabel gitu. Kayak kalau 0 0 gitu. Kan ya kalau misalkan 0 nggak mungkin dong startnya dari 0 bisa ke bisa ke stage selanjutnya. Tapi password yang kita mau tuh 1001. Nah, jadi kurang lebih jawabannya bisa sih, cuman dirombaknya pasti semuanya. Nggak mungkin satu line doang yang berubah gitu. Gitu. Udah 15 menit belum sih? Oke. Masih boleh nanya, Kak? Oh, saya boleh boleh. Apa-apa. Bagaimana eh, kita nih tahu misalnya inputnya salah tuh, kita tuh ulangnya dari mana gitu. Soalnya aku masih belum paham bagian itu aja kayak misalnya di step 00 kalau masuknya 0 dia bakal ngulang di 0 kan. Di 01 Nah, ya gitu gitu. Gitu. state-nya itu bakal ngeriset di bagian mana. Yang aku tahu, itu state-nya reset itu kalau kita muncul ke overlapping sequence-nya. Kalau kita ke state sebelumnya gitu. Nah, itu tuh udah pasti reset kalau passwordnya salah. Begitu. Misalkan kita masukin 101 gitu. Nah, coba ya, 101. Iya. Nah, itu kan muncul ke stage sebelumnya, ke Iya, ke stage set 2 2. lagi. Iya. Iya. Jadi nanti reset begitu. Hmm. Hmm. Berarti Jadi ya eh, risetnya tuh nggak harus ke start ya? nggak harus. Cuman kalau ke apa ya, kalau ke overlapping sebelumnya itu udah pasti reset gitu soalnya. Passwordnya tuh harus lu inputin. Oh, oke oke. Nah, kan reset tuh tadi tuh 101. Otomatis startnya dari step 2 dong. Iya kan? Iya. Nah, kalau lu masukin 1001, coba deh. Itu bakal bener tau maksudnya. Satu, nol, satu, nol, nol. Oh iya. Betul ya. Ya sih kan? Iya Ya, iya ya. iya iya. Gitu. Nah, di sini kasus hal tersebut bakal muncul lagi ke stage sebelumnya. Nah, itu tuh bakal muncul di pokoknya kurang lebih bakal muternya ke state 1, kalau nggak state 2 sih yang aku lihat di sini. Nggak mungkin dia muter ke state 3 lagi dari kayak dari 4 ke 3. Soalnya nggak ada jalur dari 4 ke 3 gitu. Nah, jadi otomatis kita bisa start itu muncul dari 1 sama 2. Hmm. Begitu. Oke. Oke, thank you, Ben. Sama-sama. Lanjut kali ya ke stage selanjutnya. Ke slide selanjutnya, sorry. Aduh, Oke. hapus dulu itu. Si ininya Ya masih ya. ada. Sorry sorry sorry. It's okay, tidak apa-apa. Oke. Sini saya akan melanjutkan proses dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah dari IFA 705 dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 146. Di sini setelah kita membuat diagram state yang adanya yang eh, pendeteksi deret biner seperti ini, yang mana dia akan mendeteksi eh, input input 1001. Nah, di sini itu ada satu proses dari pembuatan suatu pendeteksi deret biner, yaitu adalah pembuatan tabel transisi dari diagram state yang sebelumnya, seperti yang ada di atas ini. Jadi, setelah membuat diagram state, kita harus membuat eh, suatu tabel yang mencatat setiap kemungkinan dari pergerakan eh,
pergerakan state ya, maksudnya transisi dari suatu state ke state yang lain. Nah, dari sini kita bisa lihat, sini ada berapa? Satu, dua. Ada 5 kolom besar, yaitu ada present state yang disimbolkan dengan PS, lalu ada input, lalu ada next state, ada output, dan flip-flop. Nah, untuk kolom yang pertama, yaitu kolom present state, ini eh, kolom ini itu mengandung dua subkolom, yaitu QTA dan QTB. Nah, QTA ini itu apa? QTA itu adalah state atau present state dari eh, jadi di sini kita bisa lihat bahwa variable state itu ada dua bit, ada dua bit, ada 00, 01, 11, 10, yang mana ini disimbolkan dengan gray number. Nah, 00 itu merupakan dua bit yang pada tabel ini itu disimbolkan dengan QTA dan QTB. Nah, present state itu apa? Present state itu adalah state eh, yang apa ya? Yang sedang terjadi. Jadi seperti kalau misalkan dimulai dari start, maka present state-nya ada di 00, yang mana QTA-nya 0 dan QTB-nya itu adalah 0. Nah, di tabel ini kita mencatat setiap perubahan state berdasarkan present state yang ada di tabel ini. Di sini ada 4 state, jadi totalnya ada 8 baris, 8 baris dokumentasi untuk eh, pergerakan atau flow dari state berdasarkan inputnya. Kenapa ada 8? Karena setiap state itu ada dua arah, ada dua input, ada input 0 dan input 1. Nah, setiap input itu punya pergerakannya masing-masing. Contohnya untuk di state 1, di start ini, itu jika kita berikan input 1, maka dia akan pindah ke state 2. Dan jika kita berikan input 0, maka dia akan loop di sini. Dia akan tetap ada di state 00. Nah, seperti yang kita lihat, di sini kita punya di baris yang pertama ya, itu kita mulai dari start. Ini adalah bisa disimbolkan dengan S0, yaitu state yang ke 0. Nah, state yang pertama ini itu 00 yang disimbolkan dengan green number. Contohnya, kita fokus ke dua baris pertama. Ini ada 00 dengan dua input yang berbeda, yaitu 0 dan 1. Ya, kita melihat ke tabel yang ada di atas ini. 00 itu jika diberikan input 0, maka dia akan pindah ke 01. 01 itu adalah next state dari present state. 00 jika diberikan input 0. Eh, 01 itu merupakan gabungan dari eh, present state dari QTA dan QTB. Jadi QTA itu next state-nya itu adalah 0 dan QTB next state-nya adalah eh, 0 jika diberikan input 0. Dan jika diberikan input 1, maka QTA next state-nya adalah 0, sedangkan QTB next state-nya adalah 1. Begituan selanjutnya, untuk state selanjutnya adalah ada 0, 1. Nah, 01 ini itu juga punya dua variasi input. Input yang pertama adalah 0, jika diberikan 0 berdasarkan diagram state yang ada di sini. Jika diberikan input 0, maka dia akan bergerak ke state yang ketiga. Atau dalam gray number ini satu-satu ya. Jadi dia akan bergerak ke state yang ketiga, atau jika diberikan input 1, maka dia akan loop di state kedua. Nah, lalu dari sini kita dari state satu-satu ya, itu ada ada dua jalur lagi. Jika diberikan input 0, maka dia akan bergerak ke 10 sini, dan jika diberikan input eh, 1, maka dia akan balik ke state yang kedua. Nah, selesai dengan present state dan next state.
kita di sini ada komponen yang belum dibahas juga yaitu output. Nah, setiap output di sini itu apa di set bergantung pada inputnya. Jadi contohnya pada state 00 jika diberikan input 0 maka kita mendapatkan output 0. Atau jika dalam diagram state di sini ini dituliskan dengan 0 dari miring 0. 0 pertama ini melambangkan variabel input dan 0 yang kedua setelah garis miring itu merupakan variabel output. Karena ini merupakan model Mili sehingga output itu tidak hanya dipengaruhi oleh input tapi tidak hanya dipengaruhi oleh state tapi juga dipengaruhi oleh input. Sehingga penulisannya seperti berikut. Lalu ya seperti yang bisa dilihat di sini di state yang pertama ya 00 itu jika diberikan input 0 maka dia akan menghasilkan output 0. Jika diberikan input 1 dia akan memberikan input 0. Di state selanjutnya jika diberikan input 0 dia akan outputnya 0 dan jika diberikan input 1 juga akan 0. Nah, di sini eh, input satunya itu hanya ada satu, yaitu di state yang ketiga, di state yang keempat, itu 1 0. Jika diberikan input satu, maka dia akan menghasilkan output satu. Oke, lalu selanjutnya ada flip-flop. Nah, kolom flip-flop di sini dibagi menjadi 4 subkolom. 4 subkolom ada JA, KA, JB, dan KB. JA itu apa? JA itu adalah jenis flip-flopnya. Nah, jadi J dan K ini adalah karakter dari flip-flopnya. Seperti yang terlihat di sebelah kiri bawah. Eh 00. Jadi untuk J itu jika present state-nya 0 dan diberikan input 0, maka J-nya harus bernilai 0 dan K-nya harus bernilai don't care. Jika eh, ada ketidaksesuaian antara karakteristik dari flip-flop dengan tabel transisinya, maka dapat dipastikan bahwa eh, rancangan dari eh, apa eh, tabel transisi dan diagram state-nya itu salah. Jadi ini merupakan acuan dari tabel transisi. Seperti kalau kita ambil contoh ya, untuk state 00, terus state yang pertama, kita bisa lihat bahwa QTA-nya bernilai 0, QTB-nya bernilai 0. Kalau misalkan kalau dia bernilai 0 dan diberikan input 0, maka dia harus menghasilkan 0. Nah, kalau kita lihat ke sini, jika kita perhatikan QTB, QTA itu berubah dari 0 ke 0, sama seperti yang ada di sini, dan flip-flop dari tipe J-nya itu adalah 0, dan K-nya itu adalah don't care. Ini sesuai dengan karakter dari flip-flop yang digunakan. Lalu kita bisa lanjut ke bawah. Sama seperti yang di atas, kita bisa menyesuaikan dengan karakter dari flip-flopnya. Contohnya di sini ketika QTB-nya itu 0 dan next state dari QTB-nya itu adalah 0, maka JB JB-nya itu 0 dan KB-nya juga harus eh, JB-nya 0 dan KB-nya itu eh, don't care. Kita di K-nya seharusnya. Lalu contohnya kita ambil contoh yang terakhir di sini ketika misalkan QTB ya, atau QTA, QTA-nya itu 1, lalu next state dari QTA-nya itu 0, cari yang contoh selanjutnya. 1, 1, ini kita bisa lihat ini sesuai. Eh,
present state dengan next state-nya itu satu dan satu. Ini present state, ini next state. Dan ini eh, berkorespondensi dengan nilai J-nya. J-nya itu adalah don't care. Dan KA itu sebenarnya nol. Jadi ini sesuai dengan karakter dari flip-flop yang digunakan. Oke. Lalu setelah itu kita bergerak ke slide berikut ini. Jadi di sini itu ada KMap untuk merepresentasikan tabel transisi yang ada di slide sebelumnya. Jadi bagaimana dengan KMap ini? Jadi gini, eh, kita lihat dari kita ini dari state A dan state B. Untuk eh, UTA 0 dan QTB 0, kita lihat ini QTA-nya 0, QTB-nya 0, itu ada dua baris. Ini sama. Kita lihat outputnya itu 0. Karena outputnya 0 semua, jadi eh, QTA dan QTB itu eh, kita tuliskan sebagai 0 di tabel Cambridge. Contohnya misalkan untuk QTA-nya itu 0 dan QTB-nya itu 1. QTB-nya 1 di sini, Mhm. bagian ini. Ini outputnya eh, QTA-nya 0 ya. QTA-nya 0, QTB-nya 1. QTA-nya 0, QTB 1. Itu dia eh bisa oke, penjelasannya harusnya dari sini. Jadi di sini itu di bagian sini QTA 0, QTB 1 ada kombinasi QTA 0, QTB 1, QTB 1 itu X aksen. Kenapa X aksen? Karena pada step ini itu nilainya itu enggak apa bagian sini ya. Kita melihatnya dari bagian sini, bukan bukan dari bukan dari outputnya. Karena ini ternyata JA. Ini adalah minimisasi dari flip-flop J terhadap eh, bit yang pertama yaitu A. Kalau kita lihat di sini, kita lihat J-nya, ini 1 0. Kita lihat yang satu ya, bagian satu. Yang satu itu kita perhatikan yang satu aja. Nah, yang satu ini, itu nilai X-nya 0. Itu berarti di Kmap itu kita tuliskan sebagai X aksen. Sama seperti sebelumnya, ketika present set-nya itu 00, yang ini, karena ini 0 semua, jadi kita bisa langsung tuliskan sebagai 0. Lalu begitu selanjutnya, contohnya untuk yang QTA-nya dan QTB-nya itu 1, dari sini ya, itu didapatkan dari mana? Ketika ini QTA QTB 1, ini don't care semua, jadi bisa langsung kita tuliskan sebagai don't care pada produk itu. Lalu em, untuk JB juga sama seperti itu logikanya. Kita lihat dari kolom JB, kita perhatikan misalkan satu, ini berarti untuk step 0 0 itu nilainya X, dan
Untuk state 01 itu don't care, untuk state 10 itu nilainya X, dan untuk state eh, state 11 itu nilainya don't care juga. Seperti yang dituliskan di sini. Lalu untuk KA juga sama. Untuk yang KA menggunakan cara yang sama, kita perhatikan dari KA. Untuk state 00 ini dia don't care. Lalu untuk state 01 don't care juga. Untuk state 101, dan untuk state 11 karena ini berbeda 0 dan 1, maka kita perhatikan satunya, kita lihat bahwa X-nya itu 1, maka dituliskan sebagai X. Oke. Nah, lalu di sini ada yang terakhir, itu ada output. Nah, output ini kita eh, melihat dari berdasarkan outputnya. Kalau tadi berdasarkan karakter dari flip-flop yang digunakan, kalau ini berdasarkan outputnya. Untuk state 0, itu outputnya 0, ini 0, dan untuk output itu yang bernilai 1 cuma ada satu, yaitu di state tertentu. Untuk pada tabel transisi ini yang bernilai 1 itu ada di 10, T10. Di state 10, QTA-nya 1 dan QTB 1, QTB-nya 0, dia bernilai X. Karena dia bernilai 1, jadi nilainya X. Oke, mungkin segitu untuk penjelasan tabel transisi dan keymap untuk minimalisasi dari persamaan. Mungkin ada pertanyaan atau oke, ada yang mau ditanyakan Qmap-nya atau itu mau dilihat dari table transisinya ya. ya, jadi dilihat dari tabel transisinya, karena state-nya di sini tuh setiap state ini ada dua baris ya, karena dia punya dua kombinasi, itu 0 dan satu. Hmm. Kita lihat aja flip-flopnya, misalkan yang J berarti untuk state 0 itu dia nilainya 0. Kalau misalkan dia beda, misalkan ada 1 dan 0, maka kita lihat dari satunya. Kalau sama ya berarti kita gunakan nilai yang sama itu. Gitu. Oke. Mungkin mau boleh dilanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi setelah kita eh, konstruksi semuanya dari tabel transisi dan pembuatan keymap untuk minimisasi, nanti kita bisa menggambarkan rangkaian ya. Salah satunya seperti ini. Ini adalah bentuk rangkaian dari skema relasi yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah merupakan rangkaian dengan model Mili. Kenapa? Karena input di sini ini langsung eh, memengaruhi outputnya. Karena itu merupakan suatu karakteristik dari Mili machine, yaitu output itu tidak hanya bergantung pada state, tetapi juga pada input. Oke, jadi selanjutnya eh, kita akan melanjutkan ke kasus yang kedua. Oke, Kak, silakan. Oke, terima kasih. Kenalkan sebelumnya nama saya Abiyo Sablar Pandi Yudanto dari kelas Ekonomi 05 dengan NIM 1030072300006. Kali ini saya akan menjelaskan dari contoh kasus kedua dari slide detektor deret binar, yang di mana sebelumnya detektor deret binar adalah detektor yang memiliki masukan tunggal yang memeriksa setiap bit X yang masuk. Detektor ini mencari deretan tertentu dari masukan pada saluran masukan dan mengeluarkan bit satu bila deretan ditemukan. Atau bisa dibilang bit satu jika sudah menuju ke output. Detektor deret dapat digunakan sebagai password pembuka yang membuka atau mengeluarkan satu hanya bila kombinasinya muncul. Atau dengan kata lain passwordnya sesuai dengan apa yang kita minta.
Untuk kasus yang kedua ini, kita disuruh untuk merancanglah sebuah detektor direct binary yang akan mengeluarkan output Z sama dengan satu bila diberi input berturut-turut 1001 menggunakan diagram state model Moore yang dimana di contoh kasus satu kita menggunakan dari apa model Milli, sekarang kita menggunakan Moore yang dimana model Moore itu output tidak semena-mena bergantung pada input. Nah, pada pendeteksian direct binar berdasarkan overlapping sequence atau kembali lagi ke state yang sudah kita lalui, yaitu eh, juga kita menggunakan flip-flop T, SLD, dan D untuk bit encoding sebelah kiri ke kanan. Yang dimana jika T-nya 0, maka next state-nya itu bisa dilihat adalah hold. Jika T-nya 1, next state-nya itu adalah toggle. Dan juga bisa dilihat di SLD-nya, jika SLD-nya 0, itu singkatnya itu SLD itu seperti inverse dari inputnya, yaitu jika SLD-nya 0 maka next adalah satu, jika SLD-nya satu next adalah 0, dan D itu jika D-nya adalah 0 eh, next state-nya adalah 0, dan tadinya satu eh, plus satunya adalah satu. Boleh di next ke slide selanjutnya. Nah, pada tahap satu ini kita akan membuat diagram yang merepresentasikan eh, model Moore, yang dimana jika kita menggunakan model Moore berbeda dengan model Milli, yang dimana state model Milli itu eh, bergantung pada jumlah bit yang kita ingin cari. Jika model Moore itu state-nya ditambah satu, yang dimana state-nya itu ada S0, S1, S2, S3, dan S4, yang dimana eh, isinya itu ada 3 bit. Karena jika 2 bit itu tidak bisa menampung state yang berjumlah 5. Yang dimana jika kita lihat dari apa yang password yang diminta, yaitu 1001, jika kita start dari S0, jika kita inputnya adalah satu, itu akan berpindah ke set selanjutnya, yaitu S1 yang memiliki binary 001. Nah, jika kita eh, di stage satu, jika kita inputnya adalah apa satu, itu tidak memenuhi password yang diminta. Maka jika kita ingin memenuhi password yang diminta, itu inputnya adalah 0, yang dimana next state-nya adalah S2. Nah, jika di S2 kita eh, memasukkan inputnya adalah satu, itu tidak lagi-lagi tidak memenuhi uh, password bit yang kita ingin cari, yang dimana jika kita input adalah satu, dia akan balik ke S1. Nah, maka jika kita inputnya adalah 0, dia akan maju ke next state, yaitu di S3. Nah, di S3, jika kita inputnya satu, yang dimana itu memenuhi password bit yang kita cari tadi, dia akan ke S4, yang dimana Z-nya adalah satu. Apa artinya? Jika Z-nya adalah satu, maka pergerakannya sudah selesai, atau outputnya ada di Z sama dengan satu, yang dimana outputnya itu ada di S4. Begitu pun selanjutnya. Oke, bisa di next ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari model diagram Moore yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa membuat tabel transisi, yang dimana di tabel transisi itu ada present state, input X, next state ya, karakteristik flip flop, dan outputnya apa. Nah, kita ambil contoh di baris paling sebelumnya. Ini state-nya itu ada empat, ada 5, yang dimana merepresentasikan jumlah state yang sudah kita lihat di diagram sebelumnya. Nah, kita ambil contoh.
untuk state 00, state 0000, atau yang paling atas. Jika inputnya adalah 0, dia akan kembali lagi ke state Z0 atau S0. Nah, jika inputnya adalah atau X-nya adalah 1, dia next state-nya akan menuju ke eh, S1, yang dimana benarnya adalah 001. Dan outputnya itu mengikuti apa yang ada di diagram Venn. Jika Z-nya adalah 0, maka kita isi output Z itu sama dengan 0. Dan jika output Z-nya sama dengan 1, kita isi output Z-nya sama dengan 1. Yang dimana output Z kita bisa lihat di diagram itu hanya ada satu kondisi. Yang dimana jika next state-nya itu ke 110, dari 010 ke 110, dia akan memiliki output Z. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kesinambungan antara present state, input, next state, dan output kurang lebih bisa dilihat dari eh, apa diagram yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk karakteristik flip-flop itu ada tiga, itu ada TA, SLD, B, dan DC. Yang dimana TA itu bisa dilihat dari QTA pada present state dan QTA pada next state. Yang dimana jika QTA pada present state dan QTA pada next state itu sama, nah TA-nya itu akan bernilai 0. Nah, kita bisa lihat sendiri, salah satu contohnya ada di baris paling pertama. Jika yaitu QTA-nya 0 dan QTA pada next state-nya juga 0, maka TA-nya adalah 0. Nah, kita bisa lihat di baris 8, ya 8, yang dimana QTA pada present state itu 0 dan QTA pada next state itu 1, maka TA-nya akan bernilai 1. Begitupun di bawahnya. Nah, itu bisa dilihat dari apa eh, nilai dari tabel transisi. Nah, untuk SLD itu singkatnya dia merupakan inverse dari QTB pada next state. Nah, kita bisa lihat sendiri. Jika QTB-nya adalah 0, maka SLD-nya adalah 1. Begitupun sebaliknya. Jika QTB-nya adalah 1, maka SLD-nya adalah 0. Nah, selanjutnya ada DC. DC itu diambil dari QTC dari next state. Itu lebih gampang lagi dari SLD, itu tinggal kita copy paste saja, kita pindahkan. Jika QTC-nya 0, maka DC-nya 0, dan begitu pun sebaliknya jika QTC-nya 1, maka DC-nya adalah 1. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tabel transisi dari kasus kedua. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Ferry. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Febrian Hafiz dengan NIM 1030 1230332. Boleh dilanjut untuk slide-nya. Jadi untuk tahap ketiga adalah kita akan buat kemap untuk setiap input dan output untuk diagram beserta tabel transisi ini. Jadi untuk pertama-tama kita bisa lihat bahwa untuk yang pertama ini yang di kiri atas yaitu adalah kemap untuk flip-flop TA. Jadi kita bisa melihat untuk masing-masing inputnya itu pasti akan menghasilkan suatu output. Sebagai contohnya untuk 000 itu akan menghasilkan 0, dan hasilnya dapat kita ambil dari tabel transisi yang sudah kita buat sebelumnya. Namun kita bisa lihat bahwa di bawah itu ada 3 butir nilai yang bernilai don't care, yaitu di 100, di 101, dan di 111. Dan untuk adanya don't care ini ada alasannya, sehingga uh, jadi 3 butir di sini. Jadi kita bisa lihat dulu coba ke tabel transisi sebelumnya. Jadi kita bisa tahu bahwa di tabel di kemap itu untuk sebuah eh, nilai dari 3 bit itu ada 8 kemungkinan. Jadi dari 000, 001 hingga 111 kan. Dan kita bisa lihat dari state-state yang ada di dalam diagram 3 bit ini,
hanya ada 5 kemungkinan. Sehingga 3 lainnya itu tidak memiliki nilai atau tidak ada di dalam kasus ini, sehingga untuk state tersebut hanya bernilai don't care. Baik, boleh dilanjut. Oke, baik lagi. Jadi makanya dari sini kita dengan melihat nilai T-nya juga, jadi dari 000 saya bilang 0 itu bernilai 0, 001, 011, 0. Boleh ke sebelumnya lagi, ke belakang sisinya. Jadi kita dapat hasil 000 itu karena kita lihat dari TA-nya, yaitu eh, eh, untuk TA yang pertama ini kita lihat bahwa itu di kemungkinan 000 itu kan bernilai konstan 00, apapun input X-nya. Sehingga kita dapat menyebut bahwa di kemap itu di input 0. Namun kita bisa lihat di bawah, saya izin untuk annotate, kira-kira kelihatan annotate saya di sini, Oke. atau kira-kira kelihatan. Oh, bisa, bisa, bisa. Baik, Oke, bisa di terus. sini kita dapat lihat bahwa ini adalah 0 dan 1, dan dari 01 ini bergantung pada input X. Sehingga untuk 010 itu akan bernilai X di kemap. Coba ke halaman selanjutnya. Eh, ya, 010 jadi bernilai X. Dan boleh balik lagi, mohon maaf. Dan kita bisa melihat juga di tabel yang 110 ini, dia TA-nya bernilai 1 dan 1. Sehingga kita dapat menyebutkan bahwa dari tabel tersebut TA-nya bernilai 1. Baik, boleh lanjut lagi ke, kita akan banyak bolak-balik, mohon maaf untuk halaman-halaman ini. Oke. Baik, jadi dari ini kita akan membuat sebuah irisan sekarang untuk masing-masing fungsi boolean dari kemap ini. Jadi untuk pertama-tama kita akan buat irisan, jadi yaitu dilihat irisan yang biru. Itu adalah irisan 1, dan untuk semua QTB dan QTB, ya kan, dan ada nilai-nilai don't care di sini yang bisa kita gunakan, sehingga ini adalah akan menjadi QTA. Juga ada irisan di sini sehingga menjadi ditambah menjadi X nilai QTB, QTC absen. Kenapa ini bisa diirisan? Karena sebenarnya di satu ini bisa bisa diolah menjadi bentuk lain gitu. Jadi seperti X1 atau X absen ke 1 gitu bisa. Absen kali 1. Jadi makanya dari itu bisa diiriskan untuk X dan 1. Dan menjadi persamaan boolean seperti ini untuk skema PA. Baik, sekarang saya lanjut. Untuk yang SLDB, untuk konsepnya juga sama. Untuk masing-masing nilai-nilai ada pada kemap ini, boleh, tunggu dulu. Misalnya untuk 000 itu kan bernilai 1, 001 bernilai X, 011 itu bernilai X, dan 010 bernilai X action. Oke, boleh kita scroll balik dulu ke tabel transisi. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa untuk tabel 000 ini, ya, sini, kolom 000 maksud saya, ini kita bisa lihat bahwa SLDB-nya bernilai konstan 1, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nilainya adalah 1. Dan untuk 001, 001, aduh, bisa diambil. Oke, 001 ini SLDB-nya bernilai 0 dan 1. Dan kita bisa lihat untuk input X-nya ini adalah 0, maka 0, dan 1, maka 1 juga. Sehingga menjadi nilai X. Dan selanjutnya adalah untuk 011, kita bisa lihat bahwa ini juga SLDB-nya bernilai X, karena yang saya bilang, dari input X-nya 0, maka 0, dan 1, maka 1,
maka hasil menjadi bergantung pada X. Mau lanjut sekarang, di sini kita bisa melihat bahwa di sini input X-nya nilai 0 dan 1, dan di sini malah terbalik, yaitu 1 dan 0. Namun dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah X aksen, karena kebalikan. Nah, jika nilai 0 ke 1, 1 ke 0. Dan lanjut untuk 110, maka dia akan bernilai 0 dan 1, yaitu sama juga menggantung pada X. Oke, coba kita balik lagi ke halaman selanjutnya. Kita bisa dicek itu sesuai atau tidak. Ini bisa lihat bahwa ini adalah 1, 0, 1, X, 0, 1, X, 0, 1, 0, X aksen, dan ini adalah X. Dan untuk sisanya adalah don't care, karena seperti yang saya sebutkan tadi, ada 8 kemungkinan, dan di kasus ini hanya ada 5 kemungkinan yang ada, yaitu dari tabel transisi sebelumnya. Baik, sekarang lanjut ke tabel DC. Ya, untuk ini konsepnya juga sama. Saya akan perjelaskan saya oleh ke tabel sebelumnya. Oke, sini bisa lihat bahwa untuk DC itu 01 sehingga menjadi maaf, tadi sedikit. Aduh, gimana hilangnya? Ada error sedikit. Ya, untuk 000 itu sama saja. Namun untuk PC kan ada X-nya juga, sehingga ini adalah nilainya adalah kurang pada X. Dan untuk 001, ya, X, dan 001 dia nilai 1 dan 1, hingga menjadi nilainya 1, karena pasti X apapun dia nilai 1, dan nilai 01 yang menjadi X, tuh, jadi 1, ini 01, dan ini adalah 00, sehingga dia nilainya akan menjadi 0. Oh, maaf atas gambaran saya kurang jelas ini. 01, maka dia akan bernilai dengan DC-nya yang bernilai 1 komplit, tadi akan bernilai 1. Baik, boleh ke selanjutnya. Ya, bisa dilihat bahwa ini sesuai dengan hasil-hasil dari tabel transisi 000X, 0011, 011X, 0100, dan 110 adalah 1. Dan dari ini kita bisa menyimpulkan dan mengiriskan dari masing-masing kemungkinannya, di mana X1 dan don't care ini bisa dijadikan 1, hingga jadi persamaan boolean berikut. Dan sekarang kita lanjut untuk output Z. Di sini terlihat bahwa UTA-nya, UTP-nya pasti bernilai 0, kecuali untuk satu row, yaitu 010 bernilai 1. Boleh kita ke tabel transisinya? Oke, untuk ini kita bisa lihat bahwa hanya ada 1. Ini di mana Z itu bernilai 1. Dan untuk mengapa tabel Z outputnya tidak bernilai X atau ya X lah, gitu kan? Karena di sini terlihat bahwa ini 0 dan 1, dan di sini adalah 0 dan 1 juga, kenapa tidak X saja gitu. Namun itu dikarenakan dalam model dari diagram step model ini adalah merupakan model Moore, sehingga untuk hal tersebut Z-nya itu tidak bergantung pada input apapun. Karena hasil output dari Z adalah tidak pada input. Itu adalah bentuk dari diagram model Moore. Sehingga dari table K-map-nya kita masukkan saja 1. Oke, boleh lanjut.
Ya, sehingga hasil dari 010 tadi seperti tadi adalah satu. Nah, model more tidak tergantung pada itu. Jadi kita masukin satu. Dan dari sini kita bisa iriskan untuk apa hasil dari persamaan booleannya, yaitu QTA dan kali QTB kali QTC. Dan baiklah, sekarang kita akan lanjut ke pembuatan ini rangkaiannya langsung. Jadi di sini mungkin yang pasti kelihatan rumit, namun ini adalah gabungan dari persamaan boolean yang sudah kita dapati sebelumnya. Sebagai contohnya untuk flip flop T, kita bisa tahu bahwa untuk flip flop T tadi keymapnya adalah QTA, QT, apakah lihat teks saya teman-teman? QTA ditambah tambah X kali QTB C. Baik, itu kan terlihat, aduh hilang lagi. Oke, di Ya situ kan udah. terlihat bahwa ini adalah hasil dari persamaannya. Dan ya, kita bisa sesuaikan saja bahwa ini kan sama gitu. Ya, nah, yang pasti ini adalah dari persamaan booleannya. Dan ini adalah persamaan untuk saya hapus dulu. Ini adalah persamaan untuk DFF, dan ini adalah untuk misal DFF, dan ini adalah untuk DFF yang kita dapatkan dari hasil boolean tadi. Baik, ini itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Boleh dipindahi dulu. Misalnya ada pertanyaan atau diskusi dari teman-teman, boleh. Dan itu adalah perpustakanya. Ya, Oke. Ya, jadi Dari saya cukup sih. sama. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.